IWB akan segera kita melakukan sliding. Kita akan ngevlog lagi yang lebih jelas. Kita ditemenin oleh CBR 600 Irwan. Kita ditemenin sama Irwan. Sama lihat nih Phaser 600. Oke. Ini di depan GWB sekarang sampai lihat itu ada Irwan. Nah, ini seperti yang GWB kemarin. Kita akan menggunakan kamera di helm, ya toh, biar jelas sampean. Kemarin kan goyangin dulu kemarin, ya tadi biar lebih pelan. Yang kamera depan, semoga aja nggak geter. Ini semoga aja nggak geter, walaupun kayaknya sih geter dikit sih. Tapi ya moga-moga dapat inilah. Oke, kita belok dulu kanan. Ya, kita mulai riding. Di depan adalah Irwan dari Juragan WP, Gila Kunter kalau sambil Instagramnya. Dia menggunakan CBR 600 RR tahun 2009. Itu CBR-nya paling lelah itu, Cak. Itu sudah mencapai kilometer 49 katanya. Orang nang Indomaret bae numpak CBR 600 ngomong, ya edan rai. Dan kebetulan mereka datang ke rumah IWB sama Vandra, parkir motovlog. Ya, Vandra menggunakan motornya Phaser 600 IWB doang nih, nunggang R15 PVA. Ya, nah itu dia itu. Kita akan menuju ke mana tadi ya? Katanya ke Cibubur sih. IWB kurang tahu. Ya, kita coba sedikit cerita-cerita lah ya sampean. Jadi ini adalah hari yang cukup panas, kita puasa ya, moga-moga aja nih juga nggak macet. Biasanya jalanan kalau di Cibubur agak melelahkan. Belok kiri dulu. Nah ini Phasernya Vandra ini 600 ini pernah Wiwi coba, emang jos tenan ya. Jadi motor yang depan ini posisinya tegak dan vibrasi halus. Gila pada kenceng-kenceng, wah, T-Moge, tapi kalau ada polisi tidur ngerem nih. Jadi menyambung kemarin Mak D, R15 ini memang motor yang memiliki handling jempolan ya. IWB sudah kasih tahu sampean kemarin. Handlingnya ini bisa dibilang terbaik di kelasnya, di kelas 150cc fairing, terutama respon daripada suspensi depan yang cukup stabil. Jadi tidak ada pergeseran ban saat kita melakukan tikungan atau melakukan belok-belok dengan tajam lah. Kalau bosana apa? Bosa nom-nomane konring, Cak. Buat konring wis anteng pol. Nah, ini di depan itu semua 4 silinder, jadi minder nih raungannya. Ya kan? Waduh, ngilang-ngilang ya. Kita ikutin. Nah, oke. Ora gelem kalah pokoknya. Wes pokoknya kita ikutin aja nih berdua. Yang penting jangan sampai lari 100 km per jam lebih aja udah nyerah wes. Oke. Jadi sekarang hari ini IWB akan nyambung lagi mengenai kelebihan dari L15. Yang terbaru ini memang adalah suspensinya. Handling depan sudah menggunakan pseudonym seorang Apusi, Cak. Woi rasanya enak pokoknya, sampean lek seneng ngorang apa ngeboh lek ngarani basa Jawane, seneng ngeboh sama seneng miring-miring ya iki. Ya cuman ada beberapa kelemahan ya, yang sebenarnya masih batas toleransi. Pertama mesinnya memang lebih besar powernya, tapi vibrasi ketika kita melewati 8000 RPM itu cukup terasa. Ya, khususnya di tangan, stang ya, sama di kaki. Kemudian juga limiter cukup cepet banget nabrak limiter, karena mungkin yaitu tadi limiternya hanya di 11.000. Jadi mesin rasanya cepet banget nabrak limiteran, kita harus oper. Jadi itu aja sih. Jadi kalau dibandingin dengan, ya kita tahu bahwa speknya kan mirip banget dengan GSX R, tapi dibandingkan dengan GSX memang untuk tarikan pertama ini IWB berani bertaruh bahwa motor ini sepertinya lebih cepat nariknya ya, akselerasi. Tapi kalau untuk atas GSX sepertinya lebih unggul.
Jadi kelebihan GSX ini adalah halus, di RPM atasnya tuh halus banget malahan. Kalau yang ini kebalik malahan, yang R15 baru nih. Jadi kalau yang bawahnya halus tapi atasnya agak ada stres ya. Ya mungkin kita tahu bahwa itu tadi limiternya lumayan pendek ya, jadi lumayan rendah. Jadi mungkin di situ ya yang membuat motor harus banyak dioper, ya napasnya pendek tadi jadi. Tapi ya itu tadi, kembali lagi untuk akselerasinya padat, hasilnya padat. Jadi sampean kalau seneng dengan motor yang memiliki torsi spontan ya, kalau dibuka gas spontan ya R15. Nah terus gimana dengan CBR? Ya kita harus akui CBR saat ini menjadi motor yang memiliki power paling rendah ya. Tapi sampean yang suka dengan kenyamanan, bisa WP pastikan bahwa CBR masih menjadi motor yang memiliki kenyamanan paling unggul ya. Karena posisi ridingnya nggak senunduk R15 VVA ini ataupun GSX. Jadi kalau sambil buat harian sepertinya CBR paling cocok. Hanya saja ya kembali lagi pada selera. Kalau sampean suka motor dengan sensasi riding kayak big bike, R15 adalah pilihan yang paling tepat tentunya. Kemudian untuk GSX memiliki mesin yang jos ya. Jadi sebenarnya masing-masing produk punya plus minus. Kalau CBR, kalau yang GSX dia memiliki mesin yang memang aku jujur paling jos. Jadi kelebihan dari mesin ini seperti tidak ada ngeluh kalau diajak ke menembus RPM 11.000, karena limiternya bermain di 13.000. Jadi nafasnya jadi beda. Tuh ini berdua nih udah kayak nggak sabar nih kan. Sih, wuss. Oke, rame Pak D, jalannya rame mobil toh. Butuh sabar ya. Butuh sabar, oke. Melipir ke kanan dikit. Memang kalau di sini, ini di daerah Cibubur ini pertigaan Cibubur ini selalu begini nih, nyumpel kayak ini nih mobil-mobil karena dari sebelah kiri. Oke, kita coba keber. Ya, itu tadi ketarikannya cepet banget kan naiknya, cepet banget kan. Nah, ya toh. Terus untuk perangkat rem, nah dari kemarin belum bebas nih remnya. Remnya khas dari Yamaha Pak D, jadi sampai nggak usah khawatir. Kalau money braking paling inilah, paling oke lah. Jadi sama sedikit offset. Dian kenceng banget. Jadi kalau sampean suka rem yang pakem, ya ini R15 menjadi motor yang bisa kita bilang cukup pakem ya. Sensasinya empuk, kalau sementara itu empuk. Terus kelebihan lain adalah koplingnya dengan assist slipper clutch memang jadi lebih. Kita kopir dulu. Oke, rame Cak, rame. Tahan dulu. Oke, kita tahan dulu, rame. Alon-alon Pak D. Jadi kita sih boleh lah ngeber-ngeber dikit kalau emang lagi lempeng ya. Terlihat tidak ada orang rame, tidak ada penghalang ya. Kalau rame kita harus bisa ngerti kondisi. Oke. Kita sekarang menuju ke Cibubur. Cibuburnya nggak tahu tadi apa tadi katanya Irwan tadi. Oke. Ini handlingnya emang top banget nih R15 nih. Kemudian koplingnya juga empuk Pak D. Empuk ya koplingnya. Upper gigi juga empuk. Wow. Empuk pada ngeber-ngeber semua. Mantap jalannya nih. Ini kalau kayak big bike ya, itu stabil banget. Jadi kalau sampean jangan heran kalau motor bisa digeber sampai 170 itu nggak geser ya. Memang secara suspensi, secara ban, frame udah didesain sedemikian rupa. Oke.
rame juga nih. Ya, ini koplingnya empuk ya. Jadi kalau ada yang nanya sih, sebenarnya sleeper class kayak apa sih? Kelebihannya apa? Nah, ini adalah kalau sampai tutup gas, over gigi, maksudnya untuk ngurang gigi, sampean tidak akan merasa ada engine brake. Jadi kayak ngeloyor aja. Kalau nggak biasa sih kayaknya emang agak aneh ya. Tapi kalau biasa sih enak gitu. Emang ini teknologi ini lebih banyak digunakan di track sebenarnya. Oke. Gila, ini yang naik kenceng juga Irwan, yang kita harus ngikutin daripada ketinggalan. Kali 71. Nah, kembali lagi kepada R15. Motor ini kalau sampai cari kestabilan, kemudian, wah ini truk ngawur nih, tiba-tiba gitu udah langsung nekuk aja nih. Bahaya kayak gini, Cak. Saya WB kalau sama truk tuh paranoid rasanya. Mendingan menjauh. Tuh. Mendingan menjauh. Vandra ketinggalan di belakang, Vandra. Kayaknya emang butuh feeling yang kuat sini. Nah, gila. Ini motor enak banget loh ini. R15 nih kalau untuk apa namanya, sampean pede juga karena respon daripada motor menyenangkan banget. Jadi kalau sampean belok kiri kanan pun dengan kondisi high speed, semuanya bisa dilakukan dengan sangat baik. Suspensi depan upside-nya nggak bohong gitu loh. Kita merasa rigid. Nah, kita coba ngikutin Irwan. 89 gigi 5 nih, 8.000. Oke, 99 tadi. Enak banget nih motor, sumpah kalau buat kenceng ini. Jadi bobot depan nih terasa kayak nancep di aspal, Cak. Sampai nggak akan merasakan goyang lari sepeda ini. Itu kelebihannya emang sih. Cuma emang R15 ini ada beberapa poin kelemahan yang IWB sendiri harus akui ya. Pertama adalah tadi manajemen vibrasi untuk atas ya masih terasa. Kemudian ya Ibu nggak suka itu loh, posisi plat nomornya tuh nih join batu loh, Cak, sehingga relek. Nah, hingga rendah asik gitu aja nih, kalau kan lebih cakep sebenarnya ya. Lalu yang ketiga, material sedikit ada penurunan dibandingkan dengan versi 2 ya, jadi terasa lebih tipis rasanya nih. Ini gila juga ini ya. Tuh motor gila. Kita harus ngikutin big bag tuh, harus ini harus pinter-pinter oper kopling. Gila. Oke, motor mantap. Kebetulan ini ada 2 motor 4 silinder. Kita ngikutin mereka nih. Ya lumayan effort ya. Jos tenan ini, asli. Udah, saya no komplain lah. Nah, untuk posisi riding memang agak menyiksa ya, Cak ya, Drosser. Tapi kalau udah high speed, sampai malah merasakan keuntungan gitu. Jadi motor terkontrol penuh rasanya. Apalagi tangki gede, jadi kita bisa jepit dengan enak gitu di paha nih. Nah, ini udah nyampe kemana nih? Ini nggak tahu nih. Oke, mesinnya enak ya. Jadi terasa padat. Mau dari bawah, tengah, atas sih padat. Cuman ya itu tadi, kembali lagi nafasnya agak sedikit rendah lah ya. Ini nafas sedikit rendah. Konsekuensi daripada limiter yang dipatok hanya 11.000. Tapi sih rata-rata yang motor-motor sekarang 11.000 sih. Suzuki aja yang gila tuh ngasih 13.000. Suzuki Edan aja nah. Pedot-pedot ini enak banget. Oke. Jadi material, kembali lagi kepada tadi material. Jadi ada sedikit penurunan dibandingkan versi sebelumnya. IWB ngerasa beberapa poin ya, seperti casing itu agak tipis, tapi masih oke lah. Untuk ukuran motor oke lah. Tapi untuk dibanding Yamaha sebelumnya emang ada penurunan. Ya artinya emang pabrikan harus pintar
melihat secara apa ya, harus pintar mengatur karena kan kita tahu bahwa untuk fiturnya banyak banget. Dengan fitur yang komplit seperti ini sampai harus membeli dengan harga yang sebenarnya cukup terjangkau, 34,5. Assist slipper clutch, lalu suspensi upside down. Ini anteng nih motor sumpah nih, asli. Salut karo antengnya cak wis. Jalan lancar, penak banget asli. Iya kayak gini nih posisinya. Jadi kalau sampai nanya Amer 15 dulu piye, alah wis adoh cak, wis aja dipadakne wis. Sampean nggak akan merasakan namanya apa mesin ngayun itu. Kalau udah sama betot tuh rasanya spontan. Kalau dulu kan masih ada kayak mikir dulu, terus wah edan Irwan nih. Ya kan, mantep, asli mantep. Nah kembali lagi R15. Bolak-balik mana lho, saya harus konsen sama jalan cak, ngoceh gue lah yo, bahaya ya toh. Ngoceh ki ora gampang Pak D, makanya EP harus putus-putus dikit karena harus fokus ke jalan. Ya nah, kayak gini nih, wis ini bahaya nih, truk kalau udah nongol gitu serem. Nah kita belok kiri. Wah, oh bukit wisata. Oke. Mantep tenan nih. Oke. Ya ini enak sih di sini emang. Just ya. Oke, jadi R15 yang lama itu kan bisa dibilang wheelbase-nya lebih panjang, Pak D. Nah, otomatis kalau untuk nikung itu memang tripod. Tapi kalau sementara ini wheelbase lebih pendek, jadi sampai bisa melakukan semuanya dengan gampang. Kemudian mesin juga jauh ya. Kalau yang dulu kita agak lelet gitu ya. Kalau yang ini bisa dibilang enggak lelet. Jadi sudah, wah ini enak ya situasinya ya. Pandra tuh keren yang 4 silinder emang. Bikin pengen ya, tapi WB malah pejisilan kalian 4 silinder. Nah stabil banget nih motornya cak ya. Jadi kopling empuk ya, kelebihannya R15 yang baru nih, kopling empuk, mesinnya ngisi ya, mau low, middle ataupun high ngisi. Kemudian ya remnya pakem, stabil banget. Makanya Yamaha bilang untuk balancing itu 50-50. Jadi distribution weightnya, jadi saking stabilnya ya, 50-50. Terus mungkin itu ya kelebihannya ya. Apa mana ya, kalau fitur udah sampean tahu lah, ada lampu hazard ya di sebelah kanan sini, ini hazard. Kemudian ada juga sampean dikasih suspensi upside down. Lalu sudah bisa kasih assist clutch dan slipper clutch ya, assist dan slipper clutch. Buset rame poli kan apa ya? Rame men, oh ini ada perbaikan Pak D, perbaikan jalan. Ada perbaikan jalan. Masya Allah panas ya rare. Oke, jadi kelebihannya itu kalau sampai nanya, nah ini oke lah. Wah, enak banget sumpah. Wih si no komplain lah, harus mesin lah ya. Kalau sampai cari akselerasi tarik-tarikan ini memang top. Mesin SHC memang kelebihannya di luar dari mau overbore atau super stroke, rata-rata memang memiliki akselerasi lebih baik karena komponen lebih sedikit ya Kang Bro ya. Tapi memang ada limitasi di high RPM-nya. Nah, kita lihat sini, kita masuk dulu. Oke. Ini karena kita puasa, biasanya kita nongkrong di mana gitu, tapi sekarang enggak. Oke.
Wih, panas, 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 panas. Kita nyampe dulu. Enak juga nih, Pan. Handlingnya mantap. Handlingnya mantap. Ah, enak. Terus tenaganya juga ngisi terus ya. Menengah bawah, tapi atas emang cepet banget nabrak limiter.